Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yeti Haryati SAG MPD serta teman-teman yang melihat video saya sekarang. Saya Muhammad Andre Jasdian Sawijaya dari Teori Teknik Informatika akan membawa materi tentang perkomputeran. Jadi audiens kalian, tahu nggak berapa pentingnya komputer di zaman ini? Komputer itu udah menjadi sahabat kita dalam melakukan segala hal untuk di zaman teknologi seperti ini. Tetapi komputer ini memiliki sejarah yang bisa kita bahas secara asik loh, teman-teman. Komputer dibuat pada tahun 1946 menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Komponen dasar pembuatannya, maaf. Kemudian tabung yang sebagai komponen dasar ini dikenal tidak efisien di dalam beberapa aspek. Mengapa dikatakan tidak efisien di beberapa aspek? Nih sebabnya nih. Sebab komponen tersebut itu bisa cepat sekali panas. Jadi ini komputer di generasi pertama ini bisa cepat panas, kawan-kawan. Jadi selain itu, komponen ini juga membutuhkan daya listrik yang sangat besar untuk digunakan atau saat running atau pengoperasiannya gitu loh. Jadi Electronic Numerical Integrator and Computer atau bisa disingkat ENIAC itu salah satu contoh komputer generasi untuk komputer generasi pertama yang diciptakan oleh G. Presper Actor dan John Mauchly. Jadi namanya ini ENIAC ya. Jadi namanya biar kita singkat mungkin biar enak ENIAC saja. Jadi biar nyebutnya enak. Jadi komputer ini komputer generasi pertama yang diciptakan oleh dua orang ini, J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania gitu. Mereka berdua ini gitu membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum. Bayangkan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki. Besar sekali kalau begitu ya, 1.800 kaki ya teman-teman. Dan mempunyai berat mencapai 30 ton. Bayangkan komputer generasi pertama itu 30 ton, dibawanya pakai apa coba? Kalau 30 ton itu tuh kayak truk tronton bukan sih? Ayo lanjut. Jadi komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Jadi cuman buat kebutuhan umum-umum aja guys, kayak mungkin misalkan buat ngetik mungkin dulu. Terus kemudian program ENIAC ini dirancangnya tuh 1942, jadi sekitar 4 tahun lalu gitu. 4 tahun lalu, 4 tahun, bukan 4 tahun lalu, maksudnya 4 tahun sebelum 1946 ini. Namun baru dimulai pada tahun proyeknya pada tahun 1943. Jadi setahun kemudian baru mulailah dirancang komputer ENIAC ini gitu. Terus komputer ENIAC ini setelah dirancang selesainya pada tahun 1946 gitu. Jadi dari rancangan aja tuh 1942. Baru rancangan. Terus 1 tahun kemudian baru mulai proyeknya. Kemudian proyeknya dari 1943 itu 3 tahun. Dulu buat komputer 3 tahun. Sekarang kita ngerakit komputer aja coba. Kita ngerakit komputer, ngumpulin bahan sana sini sana sini sana sini. Kita ngumpulin, udah kekumpul barangnya. Kita cuman ngerakit komputer cuman 4 jam, 3 jam atau 5 jam mungkin jadi gitu. Sekarang dulu tuh ngerakit komputer 6 tahun guys. Bukan 6 tahun, ralat. 4 tahun guys, 4 tahun dulu. Buset. 4 tahun gitu. Ya, gitulah. 4 tahun komputer dulu dibuat generasi pertama, sumpah. Kemudian kita lanjut ke materi. Terus bentuk program ENIAC ini memiliki ukuran yang sangat besar juga dalam penempatan ya. Penempatannya harus di ruang yang sebesar 500 meter persegi. Jadi
segede ruangan kecil ya, tapi bukan ruangan kecil juga, lu ruangan besar itu, maksudnya ruangan ruangan sedang, mungkin sekamar saya ini mungkin membutuhkan ruang sebesar ini untuk merunning komputer gitu, sebuah komputer dulu. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, dan 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Bayangkan itu berapa listrik yang digunakan untuk menyalakan sebuah komputer gitu loh. Oke lah, gila tuh, ini banget, besar banget untuk sebuah komputer ya guys. Untuk sebuah komputer teman-teman maksudnya. Terus saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik yang besar, yaitu 140 kW, teman-teman. 140 kW. Sebesar apa listriknya itu? Dibutuhkan listrik 140 kW itu. Wah, saya bukan ahli listrik sih, jadi saya masih bingung memperkirakan. Pokoknya itu listrik yang besar sekali untuk komputer. Nah, tadi kan komputer kan perlu listrik sebesar 140 kW. Itu tuh besar sekali loh, besar banget untuk komputer dulu. Nah, kemudian untuk bahasa yang digunakan komputer generasi pertama ini, itu bahasanya bahasa mesin kawan-kawan. Jadi bahasa pemrograman ini tuh bahasa sangat dasar sekali, bahasa yang sangat mudah dimengerti oleh komputer pertama ini. Jadi bahasa mesin itu bahasa yang paling mudah dimengerti oleh komputer ini dulu ya. Gitu teman-teman. Jadi itulah komputer generasi pertama dibuat, sangat membutuhkan tenaga sekali untuk dihidupkan, serta membutuhkan ruangan yang cukup besar sekali untuk diletakkan. Jadi kita harus bersyukur sekali komputer yang sekarang itu sudah dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Dikarenakan peneliti-peneliti itu sudah memperkecil bentuk komputer yang kita lihat sekarang. Ini smartphone yang saya gunakan ini itu juga komputer, karena bentuknya bisa digunakan multifungsi juga gitu loh. Itu bisa disebut komputer juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas manfaat komputer bagi kehidupan kita sehari-hari. Banyak juga selain buat ngetik kita juga bisa menggunakan fungsi lain dalam komputer ini gitu kawan-kawan. Jadi sebagai sarana komunikasi. Karena komputer itu di zaman 1900-an sampai 2000-an dulu itu komputer cuman buat mengetik saja, kayak mengetik surat-surat tugas, surat-surat kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam perkembangan IT, komputer sekarang sudah mampu berkomunikasi melalui media sosial. Ya, media sosialnya itu ya seperti yang kalian lihat itu kayak Facebook, Twitter, Instagram, email, dan lain-lainnya. Jadi bisa buat media sosial juga, bisa buat posting dan bisa buat media sosial deh, pokoknya buat chattingan juga gitu. Kemudian sebagai hiburan juga. Jadi kalau hiburannya pasti kalian tahu lah, kalian kan selalu kalau ngegame kan pasti pakai komputer juga. Terus di komputer itu kan juga ada YouTube. YouTube itu buat nonton video, mungkin video lucu, film atau film-film trailer yang mau masuk ke bioskop juga mau lihat dari situ. Dan juga ada radio website gitu yang bisa kalian lihat di komputer. Terus sebagai sarana pendidikan itu ya kan dulu kan kita kalau siswa belajar pakai buku paket. Sekarang tuh udah ada e-book yang udah bisa kita download melalui Google. Jadi tidak perlu pakai buku paket lagi gitu loh. Terus sebagai peluang bisnis. Jadi kan kalau untuk businessman dan business girl itu bisa merancang strategi bisnisnya gitu, bisa mempermudah dan mengontrol perkembangan usaha. Kayak misalkan kalau buat toko online bisa melihat pasarnya bagaimana, terus melihat peluang dia di jualan ini seperti apa gitu loh. Dan pengeluaran dia, optimalisasi modalnya itu bagaimana gitu. Terus sebagai gudang informasi juga. Gudang informasi yang dimaksud itu Google. Bisa kita lihat berita-berita di komputer, di Google kita cari. Contohnya website Kompasiana itu buat berita ya, bagus sekali gitu.
Nah, jadi komputer ini sangat berguna bagi kita. Walaupun generasi pertama komputer itu sangat susah sekali untuk dihidupkan, tetapi kan sudah sekarang perkembangan sudah diperkecil, sudah dibentuk sedemikian rupa dan manfaatnya tuh juga banyak gitu komputer. Seperti yang kita lihat tadi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kesalahan sepenuhnya dari saya dan kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.